Christopher. Boleh banget nih nemenin aku on-cam. Dan kalau misalnya ada yang berhalangan buat off-cam, boleh banget juga nanti izin aja ke panitia ya. Nah, sebelumnya nih, kenalin dulu, aku Ridwan dari panitia Mamet yang bakal nemenin teman-teman mentor semua selama briefing mentoring ini. Dan sebelum masuk ke rangkaian acara, aku mau tanya-tanya dulu nih. Karena dari kemarin tuh kita udah disibukin gitu ya sama kegiatan Dikpus dan baru selesai juga kan ya kemarin. Ada nggak sih di sini yang mau sharing-sharing terkait kegiatan Dikpus kemarin? 1-2 kata boleh banget nih. Langsung drop aja di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian acara Dikpus kemarin tuh seru atau melelahkan atau gimana nih? Nah, dari Marvin nih ada yang bilang dadakan garis keras. Bener banget ya, soalnya kemarin tuh Dikpusnya tiba-tiba berubah gitu dari yang awalnya hybrid terus tiba-tiba dadakan banget tiba-tiba jadi full online gitu. Wih, nyimakin ITB Fest aja. Bener banget nih, kemarin tuh ITB Fest kayaknya ramai banget nih ya. Ini dari Moses katanya nggak ikut. Wah, Moses kenapa nih nggak ikut nih? Anjay, bilangnya mager sibuk ya. Mantap, mantap. Oke, tapi intinya yang terpenting adalah semoga konten, tujuan, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan selama KT ini, khususnya di KUS, juga dapat tersampaikan dengan baik nih. Yang pastinya bakal bermanfaat juga kan buat perkuliahan di ITB nantinya. Apalagi yang mau daftar jadi panitia OSKM dan mentor OSKM gitu ya, perlu disimak dengan baik nih materi terkait di KUS kemarin. Dan jangan lupa nih, dikerjain juga ya tugas-tugas di KUS-nya. Lumayan banyak kan tuh tugasnya. Nah, ngomong-ngomong terkait tugas nih, karena tugas seorang mentor di sini, mentor GTKTPB, adalah mentoring kan ya. Sekarang kita bakal ada pemaparan materi dari Viola selaku panitia divisi mentoring tentang pemaparan mentoring itu sendiri. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan terkait mentoring ini, nanti kita juga bakal buka sesi Q&A, jadi tenang aja. Pokoknya kalau ada bingung, langsung aja tanya di sesi Q&A ya. Buat Viola dan tim, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya izin share screen ya, sebentar. Hai, halo Al. Semangat dong semuanya. Bentar, gila. Oke, sebenarnya gue lumayan deg-degan, tapi mari kita mulai. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama gue Viola, biasanya dipanggil Vi. Kebetulan Kadif Mentoring dan juga mentor, jadi kita bakal kerja bareng-bareng. Bakal ada pemaparan dari teman-teman divisi mentoring untuk workload dan semua hal yang akan kalian hadapi saat mentoring GTK nanti. Ini outline-nya, bakal ada tentang storyline, hal-hal yang akan mentor dapetin, penjelasan day, metode dan approach, SOP mentoring, sama rangkumannya plus Q&A. Without further ado, anjay, kita langsung aja panggil teman kita Asya dan Lala untuk ngejelasin storyline. Let's go! Halo Asya dan guys, kenalin aku Lala. Nice. Asyanya lagi liburan, jadi nanti Asya on camera terakhiran aja ya guys. Aku izin share screen. Oke, udah kelihatan belum? Belum. Dah. Oke. Jadi di sini pertama aku pengen jelasin storyline dulu yang bakalan kita bawain untuk Jatuh TPP 2022. Oke, kita langsung kenalan aja ya. Jadi pertama ini aku bakalan kenalin kalian tuh di sini sebagai apa gitu. Jadi yang pertama ada inspektur. Nah, kalian ini yang ada di sini, semua yang ada di sini itu bakalan berperan sebagai inspektur alias mentor. Terus menti-menti kalian alias anak FI 22 itu bakalan berperan sebagai detektif. Dan di kehidupan antara inspektur dan detektif ini bakalan ada satu ketua yang paling tinggi, shiftnya Alicia Makmur. Dia itu kayak ketua di antara ketua gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, aku ngasih organograma di sini. Jadi shift-nya itu kan Alicia di sini. Nah, Alicia ini bakalan
megang atau ngoordinasiin beberapa badan-badan gitu. Cuma yang aku highlight di sini itu cuma badan pengembangan diri karena di sinilah muncul permasalahannya gitu. Terus di dalam badan pengembangan diri ini bakalan ada departemen A, B, C sampai Z. Nah, ini tuh bisa dianalogikan sebagai jurusan kalian masing-masing. Misalkan yang aku inget ya, pas aku bikin itu kemarin ada departemen cybercrime itu buat anak-anak teknik fisika gitu. Nah, terus di dalam departemen ini bakalan banyak inspektur-inspektur alias kalian para mentor yang bakalan ngebimbing detektif-detektif. Istilahnya detektif ini tuh bakalan jadi anak TTB yang belum masuk departemen gitu. Oke, aku balik lagi ke slide yang ini. Jadi ceritanya, ini tuh latarnya di tahun 2096. Nah, waktu welcoming party nanti, itu bakalan ada breaking news, isinya kayak gini, di tanggal 22 Januari 2096, bakalan ditemuin jasad seorang profesor. Nah, profesornya ini habis ngelakuin perjalanan ke masa lalu. Untuk ngapain? Untuk nyari pesan penting kayak isi petuah untuk kelangsungan hidup selama 4 tahun ke depan gitu. Tapi perlu kalian tahu di sini, kelangsungan hidup itu bukan berarti untuk survive ya, tapi untuk bisa hidup lebih baik sebagai mahasiswa TPB gitu. Jadi bukan sekedar lulus doang, tapi bagaimana bisa outstanding gitu lah intinya. Oke, lanjut. Sayangnya surat yang dicari dengan susah payah sama profesor ini robek nih guys ceritanya di kata terakhir dan nggak bisa ditemuin. Cuma kita punya satu clue yang bisa ngasih kita ini deh petunjuk untuk nyari robekan itu ada di mana. Nah, clue-nya itu adalah mesin si profesor ini terakhir kali mereka tuh mesin profesor ini tuh terakhir kali jalan-jalan ke ITB di tahun 2022. Nah, maka dari itu si chief-nya ini, si Alicia Makmur, langsunglah ngasih surat tugas kepada detektif untuk, kalian para detektif tolong dong cari ini potongan surat yang penting banget untuk kelangsungan hidup kalian. Kalian tolong menjelajahi masa lalu selama 3 hari ke depan. Tapi kalian nggak sendiri kok, kalian bakalan dibantu sama inspektur 2 orang. Nah, inspekturnya ini adalah kalian, para mentor. Gitu. Mungkin kalau misalkan kalian penasaran suratnya itu apa, suratnya itu adalah ini, kalian bisa baca sendiri. Jadi ada 2 bagian gitu ya, yang di atas ini adalah simbol, terus yang di bawah ini adalah alfabetnya. Nah, di bagian sini kan ada yang robek gitu kan. Nah, yang robek itu adalah huruf Y, O, sama U, jadi U gitu kan. Nah, terus gimana cara kalian nyarinya? Caranya itu adalah, ini kan yang hilang 3 huruf ya. Nah, 3 huruf ini bakalan kalian dapetin day per day gitu. Jadi misalkan day 1 udah selesai, day 2 udah selesai, day 3 udah selesai, di akhir PPT-nya itu bakalan ada kayak gini, kayak clue, misalkan kendaraan berkaki 4 beristirahat di lantai 2. Oke, misalkan ya, aku mau ke, sebentar, aku buka PPT yang satu lagi. Jadi di PPT yang satu lagi ini udah jadi. Nah, misalkan gini, ada clue-nya naik 1 turun setengah. Nah, misalkan kalian nggak tahu nih naik 1 turun setengah apaan, terus asal ke perpustakaan ITB. Nah, ini bakalan gagal gitu loh. Kalian nanti bakalan menghukum menti-menti kalian. Tapi kalau misalkan bener nih, misalkan kalian nggak ke KOB, bakalan keluarlah satu simbol yang kalian cari dari tadi gitu loh. Ini kan misalkan udah selesai day 1, udah selesai day 2, udah selesai day 3, udah selesai. Nanti di akhir day 3 itu, kalian bakalan ngasih tahu ke menti-menti kalian kalau simbol-simbol itu harus mereka cari artinya itu. Jadi clue-nya itu bakalan nanti ada di feeds Instagram FTI 21, bakalan ada surat yang tadi dijembrengin gitu di feeds, terus mereka itu harus mecahin simbol-simbol tersebut sampai farewell party dilaksanakan gitu. Kalau misalkan mereka berhasil memecahkan masalah tersebut, kode tersebut, mereka bakalan bisa pulang ke masa depan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah mereka nggak pulang gitu, sampai harus bisa pokoknya gitu. Oke, sekian dari aku. Kalau misalkan storyline-nya ada yang mau ditanyain, bisa langsung tanyain aja. Nanti bakalan ada Q&A. Terus sekarang Asya bakalan ngejelasin teknisnya. Oke. Nanti dikasih kok PPT-nya, jadi kalau misalnya kalian masih bingung, nanti bakal dijelasin lagi. Anywho, lanjut yuk ke Asya. Oke, suara gue aman nggak? Aman. Halo? Oke, soalnya agak nge-lag, jadi gue kayaknya sorry banget gak bisa on cam. Oke, gue langsung share screen aja. Oke, jadi nanti kalian waktu welpar dan farewell itu bakal ada di main room sama di breakout room kan ya. Oke, nanti yang di suara gue aman nggak sekarang? Aman. Oke, begitu gue lanjut. Kalau nge-lag langsung chat di Zoom aja ya guys. Oke. Jadi nanti waktu di main room nanti ya bakal ada penjelasan ya kayak itu mengenai rule-nya tadi. Habis itu nanti bakal ditayangin video sampai surat tugas ini. Oke. Habis itu langsung pas di welpar
nanti kan kalian bakal dikasih waktu mungkin sekitar 30 menit buat masuk breakout room ya sama mentinya gitu. Nah, nanti kalian bakal perkenalan kalian sebagai inspekturnya itu. Tuh. Nanti kalian di PPT-nya ini kalian masukin nama, departemen, sama keahlian kalian gitu. Nah, departemennya ini apa? Departemen ini kayak jurusan gitu loh sebenarnya. Jadi, sorry Bu, ini nggak bisa. Nah, ini kelihatan kan ya? Ini yang di bawah. Nih. Jadi misalnya kalian dari jurusan TI nih, berarti kalian nanti masuknya departemen rekayasa kognitif. Terus Tekim nanti berarti departemen kimia forensik kayak gitu. Terus nanti bagian keahlian ini kalian masukin keunikan kalian dan kalau bisa keunikan yang positif ya. Kan mentor juga sebagai role model gitu. Nah, nanti setelah kalian perkenalan mungkin kalian bisa kayak sedikit bukan ice breaking ya. Tebak-tebakan gitulah sama mentinya gitu. Mentinya suruh nebak kalian jurusan apa-apa gitu dari departemennya kayak gitu. Oke, habis udah selesai ini, kalian langsung ke mission explanation dulu. Kalian jelasin misinya dulu. Yang pertama nih, misi akan dilaksanakan dengan ITB dalam 3 hari petualangan kembali ke masa lalu. Terus ya ini bisa kalian baca sendiri nanti. Kalian jelasin aja. Terus nanti kalian buka Q&A. Setelah jelasin mission explanation-nya, kalian buka Q&A ke para mentinya. Baru nanti kalau selesai Q&A baru kalian nanti kayak saling perkenalan gitu, perkenalan ke sama menti. Nah itu kan nanti bakal ada waktu panjang ya, jadi perkenalannya kalian mau kayak gimana, nanti mau pakai format apa atau ntar mau pakai serahkan ke kalian masing-masing para mentor kayak gitu. Oke, lanjut nanti. Nanti your missions begins today. Ini nanti kalau udah akhir-akhir saat mau selesai breakout room lah, ngapain gitu. Oke, lanjut. Gue nggak putus-putus kan? Enggak sih, lanjut aja. Oke, lanjut. Habis itu nanti pas di farewell itu kalian bakal masuk ke breakout room juga kan sama para menti. Nah, nanti kalian bacain surat ini anggapannya. Terus nanti selamat datang para detektif gitu. Setelah hari terakhir perjalanan masa lalu, kalian telah ditugaskan untuk memecahkan arti simbol yang kalian dapatkan. Oleh karena itu, saya meminta para inspektur untuk menunjuk 1 orang detektif untuk menjelaskan arti dari simbol yang telah didapatkan. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut mengenai arti dari simbol tersebut saya serahkan kepada inspektur masing-masing tim pada ruang rahasia kalian. Oke, ini sebenarnya nanti penjelasan lebih lanjutnya bakal dijelasin di main room sih sebenarnya. Oke, ini mungkin kayak masih ada kesalahan dan belum diganti. Oke, jadi nanti kalian bakal nunjuk bukan nunjuk sih, kalian nyuruh menti buat diskusi bentar buat penjelasan arti dari U-nya tadi itu loh. Arti dari surat dan U-nya itu apa? Kayak gitu. Kalian bakal nunjuk mereka, bukan nunjuk gimana sih? Kalian bakal nyuruh mereka diskusi dan nanti kalian nyuruh 1 perwakilan gitu dari mereka gitu. Nanti entah kalian mau nunjuk atau mereka sendiri mau ngajuin perwakilan itu terserah. Kayak gitu. Nah, itu nanti mungkin ya itu. Oke, udah itu aja sih sebenarnya. Nah, nih. Terus nanti kalian jangan kasih tahu jawaban yang sebenarnya karena jawaban sebenarnya bakal dikasih tahu di main room. Oke. Nah, nanti pas di main room ini nanti bakal dikasih tahu jawaban sebenarnya sama sama anak Welpar dan Farwell dan mission accomplished. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau gitu gue serahkan ke selanjutnya. Oke. Sorry banget kalau gue banyak nge-lag. Gak apa-apa. Nah, gue mau rangkum super fast inti dari storyline ini karena mungkin kalian ada yang belum nyambung. Jadi kita pakai temanya itu detektif gitu. Ceritanya gini, menti itu detektifnya, mentor itu inspekturnya. Nah, terus di Instagram post tadi, nih gue sekalian share screen ya. Nanti tuh sebelum Welpar, deket-deket Welpar, itu tuh bakal ada surat ini di feeds Instagram. Nah, ini robek kan. Apa sih yang paling penting kan? The only thing that matters is, tapi robek. Nah, kita nyari robekan tersebut gitu. Nah, robekannya itu isinya kode penting yang mereka dapetin selama 3 hari mentoring. Nah, gimana sih untuk dapetin kode yang robek tadi? Itu adalah setiap day bakal ada games. Games-nya adalah kegiatan interaktif lewat PPT.
kita ngasih riddle nama gedung di ITB tempat kode tersebut berada. Terus mereka harus pilih gedungnya. Nanti kalau benar, keluar simbolnya, kayak yang tadi udah dikasih tahu sama Lala. Kalau enggak, nanti ada hukumannya. Dan hukumannya itu tergantung mentor-mentornya ya. Begitu. Quick brief. Lanjut. Yang kedua adalah kita ngomongin tentang hal-hal yang akan mentor dapetin. Oke, gue akan ngejelasin modul sama PPT per day. Jadi kalian akan dapat 3 hal. 1 modul, 2 PPT, 3 worksheet. Untuk modul itu berisi semua yang akan diberikan secara mendalam yang udah disusun sama teman-teman mentoring. Terus mentor itu diharapkan harus sih untuk mengerti seluruh materi di modul dan membaca lebih dari sumber lain untuk mengerti materi yang akan disampaikan. Nah, gue liatin aja kali ya modulnya gimana. Nih, sorry karena modulnya lumayan tebel, jadi lagi OTW ituin crack. Nah, ini udah kelihatan daftar isinya. Yang pertama itu Introduction to TPB. Ini ada TPB in a nutshell, masuk TPB dapat apa aja, etc. Pokoknya akademik, study skills that you need, terus what if terlanjur chaos, what if gak ngerti materi tapi besok ujian, relate. Terus lanjut non-akademik. Di situ juga ada dikasih tahu opportunities. Nah, yang seru nanti bakal ada infografis opportunities per bulan gitu kita kasih. Nanti kasih tahu ke mentinya. Lihat-lihat modul ya, soalnya di situ ada infografisnya gitu. Ada fasilitas sama survival staff. Di sini tuh ada kayak daerah kosan umum anak ITB, nanti bakal diadain peta persebaran kosan juga, jadi mereka kebayang gitu. Terus day 2 itu tentang peka terhadap diri sendiri. Nah, ini kita bakal ngejelasin tentang emotional intelligence dan juga gimana cara kalian mengelola emosi, etc. Terus kayak di sini tuh tekenin di bagian itu sih, sharing-sharing gimana kalian prevent stress waktu dulu di TPB, how do you guys overcome stress-stress tersebut gitu. Ntar dibaca aja ya. Terus ada helpful mindsets juga. Day 3 itu lebih ke sekitar, gimana cara networking, gimana cara collaborate in a team. Itu modul. Nanti kalian bakal dapat modul. Dan menti juga akan dapat modul. Nah, malah modul ini yang di-share ke menti. Jangan share PPT-nya ke menti ya. Gitu. Terus PPT per day. Ini bakal di-share screen sama teman-teman aku habis ini, karena bakal ada penjelasan per day. Tapi seluruh materi yang di modul itu akan ada di PPT, tapi di PPT itu cuma versi headline-nya doang gitu. Jadi kalian punya tanggung jawab untuk ngejelasin materi-materinya. Terus seluruh materi dalam PPT akan dalam modul, udah kita kerjain sama mentoring, lagi OTW, bentar lagi jadi hasil yang udah bisa kita kasih ke kalian. Oke, lanjut ke worksheet, akan dijelasin sama Faris Bakti Afdoli. Oke, thank you, Kai. BTW, suara gue jelas kan ya? Jelas. Oke, izin share screen ya. Oke, semoga udah kelihatan. Jadi, kenalin teman-teman, gue Faris dari mentoring juga. Di sini bakal jelasin terkait worksheet. Nah, jadi sebelum mentoring dimulai, nanti teman-teman mentor bakal dikasih worksheet nih. Worksheet-nya ini sebenarnya fungsinya itu lebih ke semacam analkon gitu. Analkon buat mentor biar nanti teman-teman tuh bakalan tahu kondisi atau keresahan apa yang lagi dialami sama menti-menti kalian gitu. Nah, diberikan ke mentinya ini nanti maksimal banget H-2 supaya nanti ya ada waktu lah buat para menti untuk menjawab. Terus sebelum mentoring dimulai, mentor wajib sudah membaca dan memberi feedback dari hasil worksheet para menti. Nah, di sini ditekenin juga kalau kalian harus nyuruh menti-mentinya untuk ngumpulin itu sebelum mentoring dimulai gitu. At least H-1 atau kalau misalkan mentoringnya malam, pagi udah kalian pegang gitu. Jadi nanti kalian bisa baca-baca dulu dan ngasih feedback juga dari hasil worksheet para menti kalian. Nah, feedbacknya ini harus merujuk pada jawaban menti atau memberi saran kalau bisa. Jadi feedbacknya ini bukan cuman makasih ya udah ngisi worksheet-nya gitu. Tapi kalian dari feedback itu kalian kelihatan bahwa kalian udah benar-benar baca gitu loh dari hasil worksheet-nya dan ya kalau bisa memberi saran gitu. Terus juga kalau misalkan nanti di
di hari H mentoring itu masih ada waktu tambahan, kalian boleh banget untuk ngebahas problem-problem apa yang ternyata banyak dialami oleh menti kalian di saat waktu luang mentoring gitu. Oke, mungkin itu terkait worksheet ya. Nah, selanjutnya gue bakal ngejelasin seputar materi yang day 1. Riz. Oke, bentar. Ya? Liatin Riz tadi pertanyaan worksheet-nya kayak gimana Oh sih? ya. Oh ya, sorry. Nah, untuk pertanyaan worksheet, sebentar. Nah, ini dia. Untuk pertanyaan worksheet-nya kurang lebih kayak gini ya. Kayak, apakah kamu merasa bahwa cara belajar kamu di masa SMA sudah efektif? Adakah yang ingin kamu ubah dari cara belajarmu? Jadi pertanyaannya ini lebih memancing para menti buat refleksi diri gitu. Makanya penting banget buat para mentor tuh untuk ngebaca dan ngasih feedback dan kalau bisa ngasih saran gitu dari apa-apa aja yang udah mereka jawab gitu. Nah ini selebihnya nanti ini belum jadi, tapi untuk worksheet yang udah fixnya nanti bakal dikasih di link drive gitu. Semuanya nanti akan ada di link drive yang sama gitu. Oke, mungkin itu aja untuk worksheet. Sekarang kita bakal masuk nih ke pembahasan mengenai materi dari 1, yaitu tadi udah disebut sama Fai, materinya itu seputar serba-serbi ITB. Nah di sini ada timeline-nya dulu ya. Untuk day 1 itu waktunya antara 18 sampai 21 Juli untuk proyeksi waktu yang idealnya 90 menit, cuma nanti kalau misalkan ada apa ya kelebihan dari sesi tanya jawab atau sesi ngobrol-ngobrol itu boleh banget gitu, tambah-tambah dikit. Nah, jadi untuk 10 menit pertama itu ice breaking singkat, nggak perlu kenalan lagi karena kan nanti ada Welpar juga gitu. Jadi bisa kenalan di Welpar aja. Terus materi itu nanti 40 menit, kemudian dilanjut sesi tanya jawab dan sesi Kahoot itu 30 menit. Nah, nanti untuk Kahootnya nanti teman-teman mentor bakal dikasih link Kahoot. Nah, sebelum pakai Kahootnya itu nanti teman-teman harus duplikat dulu gitu. Duplikat abis itu di rename Kahootnya sesuai kelompok masing-masing, kayak misalkan games day 1 kelompok 2 gitu. Nah, nanti linknya menyusul. Jadi nanti setiap kelompok tuh punya link Kahoot masing-masing. Terus terakhir dilanjut 10 menit permainan PPT yang ada di akhir PPT day 1. Nah, permainan ini yang tadi udah dijelasin sama Asya. Gitu. Nah, untuk PPT-nya, nah ini ya, bisa dilihat kan ya PPT-nya. Nah, untuk PPT-nya ini sendiri, untuk day 1 ini materinya sebenarnya lumayan banyak, dan alokasi waktunya kan 40 menit aja. Jadi, mungkin materinya ini kan juga ada di modul, jadi kalian lebih ke elaborasi secara singkat dan perbanyak sesi sharing aja. Nah, yang pertama ini ada bagian akademik, terus seputar serba-serbi matkul FTI. Nah, yang ini paling cuma jelasin secara umum aja matkulnya tuh kayak gimana, mana aja yang perlu diwaspadai, mana aja yang bebannya lumayan gitu, singkat aja. Kemudian yang berikutnya rangkaian kegiatan akademik. Nah, di sini paling mentor bisa jelasin kayak tugas tuh apa, praktikum tuh kayak gimana, dan lain-lain. Tiap matkulnya ngapain aja, dan boleh juga sih kayak cerita apa ya, pokoknya cerita berbagai kesulitan dan kesenangan pas ngerjain tugas, ini juga boleh banget gitu. Sharing-sharing di sini, di bagian ini. Nah, kemudian yang ini what's in the bag of TPB-FTI students, ini kurang lebih kayak apa aja sih yang biasanya ada di tas anak FTI atau kayak barang-barang yang sering dipakai gitu. Kurang lebih kayak jelasin secara singkat aja. Nah, terus di sini mungkin bisa dilihat ada warna kuning itu highlight question. Nah, highlight questionnya ini nggak ada jawaban yang benar dan yang salah kan. Jadi kayak mentor kasih pendapat aja gitu mengenai jawaban pertanyaan ini. Terus yang selanjutnya masih sama what's in the bag of TPB-FTI students. Nah, di sini ada highlight question juga, yaitu perlukah mencatat saat kuliah? Kalau yang pertanyaan yang ini mungkin teman-teman mentor bisa ini ya, bisa pancing tanya ke menti gitu. Menurut kalian perlu nggak sih nyatet saat kuliah itu atau saat sekolah gitu? Boleh banget supaya mancing mereka buat
ikut ngomong gitu pas mentoring nanti. Nah, berikutnya ini adalah study skills you need to survive TPB. Yang pertama ada how to plan. Nah, di sini ada tools for planning. Ini basically kayak cuman beberapa tools yang biasa dipakai buat planning. Di sini paling jelasin aja tools-toolsnya ini, cara makainya gimana, terus kenapa bisa berguna, dan kenapa planning tuh sangat penting buat dilakuin. Dan kalau misalkan teman-teman mentor punya aplikasi-aplikasi lain yang pernah dipakai dan it works gitu, boleh banget dijelasin juga aplikasinya kayak gimana dan tips gimana cara makainya. Nah, yang berikutnya ini methods of planning, ini cuman ada 2 aja, yaitu Eisenhower Matrix sama the Rules of Three. Nah, di sini mentor jabarin aja metodenya kayak gimana dan cara gunainnya. Seputar materinya ini ada di modul, tapi kalau misalkan mau elaborate lebih, boleh mungkin cari referensi lain gitu. Nah, how to study berikutnya ini ada how to read a journal or textbook. Jadi ya, seperti yang kita tahu kan jurnal tuh bahasanya lumayan susah ya. Jadi beda gitu antara kita baca jurnal dengan baca buku-buku lain. Jadi di sini ada PQ4R method. Di sini jelasin aja maksudnya apa, cara belajarnya kayak gimana. Terus how to understand juga paling kasih tahu kenapa kita perlu cepet paham sesuatu dan jelasin teknik Feynman tuh kayak gimana. Nah, yang berikutnya ini ada how to stay focused. Di sini ada ya yang udah banyak diketahui orang gitu, Pomodoro Technique sama Deep Work Method. Di sini ya sama juga gitu, teman-teman bisa langsung jelasin aja. Dan kalau misalkan teman-teman punya apa ya, kayak semacam tips gitu yang udah teman-teman tahu supaya gampang fokus, itu boleh banget juga di-share ke teman-teman mentee. Nah, yang berikutnya ada segmen what if terlanjur chaos. Jadi kayak kalau misalkan terlanjur chaos, apa nih yang harus dilakuin? Nah, di sini ada ubah cara belajar sama manage test. Di sini juga jelasin aja caranya gimana. Kurang lebih sebenarnya ada di modul. Nah, tapi again, kalau misalkan teman-teman punya cara tersendiri untuk menghadapi kechaosan di ITB, boleh banget gitu, tambahin. Terus what if yang berikutnya adalah what if gak ngerti materi sedangkan besok ujian. Nah, di sini juga ada nih kayak semacam tips-tips lah. Boleh dijelasin juga maksudnya gimana, dan again kalau ada tambahan boleh dijelasin. Terus juga mungkin kasih disclaimer juga gitu. Ini kan ada buka klinik FTI ya, sedangkan kita tahu klinik FTI itu dikelola sama masing-masing angkatan dan mungkin angkatan mereka belum ada. Jadi paling refer ke Linktree punya angkatan kita aja gitu, kalau misalkan ada yang nanya dan sebagainya. Oke, lanjut. Di sini ada do's and don'ts. Nah, do's and don'ts ini maksudnya kayak ya apa aja sih yang perlu dilakuin dan sebaiknya jangan dilakuin gitu selama jadi anak TPB. Do's-nya ini cuma ada 5, sebenarnya kan harusnya ada banyak gitu ya, cuman kita ringkas jadi 5 aja biar nggak terlalu banyak. Itu ada be productive, on time, belajar cara belajar, make friends, aktif. Ya, dijelasin secara gamblang aja. Terus tambahin alasan juga kenapa kita harus ngelakuin ini, dan kalau perlu kasih pengalaman juga gitu, pengalaman mentor selama ngejalanin TPB. Terus don'ts di sini juga cuma dikit, tambahin aja kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman mentor gitu yang bisa berguna untuk sebagai wawasan buat anak-anak mentee. Oke, itu aja untuk mengenai materi Day 1 yang bagian akademik. Nah, selanjutnya yang bagian non-akademik bakal dijelasin sama Neville. Silakan, Phil. Oke, terima kasih Faris udah kasih kesempatan ke gue. Jadi kenalin, gue Neville, sini mau ngelanjutin penjelasan tadi ya yang dijelasin sama Faris. Oke, jadi di pertama itu mentor tuh ada 2 materi gede, ada akademik sama non akademik. Nah, kalau yang sekarang ini non akademik sebenarnya dibagi 3 poin gede juga. Jadi ada opportunity. Nah, opportunity ini sebenarnya kesempatan apa aja non akademik yang ada di ITB pada saat TPB. Nah, terus yang kedua tuh ada fasilitas penunjang. Ini ya, fasilitas penunjang. Sebenarnya ini yang dikit ya, ada materi cuma dikit. Nah, terus ada ITB
survival stuff. Nah ini tuh kayak yang bedain dari tahun lalu gitu, kayak tahun lalu soalnya bakal ngepresentasiin kayak kosan sama tempat-tempat healing yang ada di Bandung. Oke, yang pertama kita mulai dari opportunity dulu. Nah ini dibuka sama kayak ada infografis gini. Nah ini bagian yang paling menarik dari opportunity. Nah ini tapi jangan dijelasin dulu secara rinci ke dalam-dalamnya. Karena kenapa? Nah di slide-slide selanjutnya ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kalian mentor ini bisa langsung ngejelasin atau enggak ngemaparin pengalaman kalian di slide-slide setelah si infografis ini. Nah, yang pertama nih ada Aksang. Mungkin kalau di Aksang ini jangan bisa baca-baca dulu yang nggak tahu, mentor yang belum tahu ada Aksang itu apa. Nah, mungkin ya karena kita FTI, kita mungkin bisa lebih nekenin Aksang kita tuh kayak gimana yang dulu, dari mulai ketua pelaksana kayak gimana, sama mungkin jenis kegiatannya apa yang Aksang kita lakuin tahun lalu itu. Nah ini mungkin ada IG di sini, jangan terlalu disinggung. Atau enggak kalian bisa ngeliatin share screen gitu dikit ke menti-mentinya buat selingan gitulah. Sekalian nyeritain pengalaman kalian kalau misalnya jadi panitia, mentor-mentornya. Nah kemudian ada timeline yang September-Oktober, ada Wisokto sama Ganesha Prize. Nah ini sebenarnya sama aja kayak slide sebelumnya, si mentornya bisa ngejelasin pengalamannya, tapi di sini aku tekenin kalau ngejelasinnya itu lebih ke pengalaman aja, jangan terpaku sama modul atau enggak si PPT-nya. Soalnya kayak ini tuh kan materi yang dari pertama kayak padat banget, nah makanya kita harus lebih nyelinginnya sama pengalaman si mentor-mentornya. Nah, ini mungkin Gane Prize bisa dibaca aja nanti. Jadi Gane Prize itu buat penghargaan kayak apa namanya, Mapres gitu. Nah terus di April Juli sama kayak tadi ada Wispril, ada Wispril. Itu jadi di ITB ada 3, Wispril, Wisdul sama ini ya. Ini belum dirubah deh. Ada Wisdul. Oke. Nah jadi sama aja template ngejelasinnya. Yang penting tuh pengalaman dari mentornya, dan penjelasannya jangan terlalu tekstual gini, apalagi kayak yang di modul. Jadi modul cuma pelengkap aja sebenarnya. Nah ya udah, habis itu oh ya tadi kayaknya ke ini deh, ke skip. Nah ya ini yang TP backup, mungkin TP backup bisa dijelasin yang tahun lalu tuh kayak gimana. Kalau misalnya offline tempatnya itu ada di mana, terus mungkin pemenang dari FTI 21 TP backup tuh siapa, mungkin itu lebih menarik, lebih eye catching di mata menti-menti. Nah terus ada Ami. Nah ini Ami sama kayak biasa aja, ngejelasin pengalaman sama apa itu Ami, sama ngejelasin pengalaman mentornya kalau ada. Nah terus mungkin ada orang kamerad juga sama jelasinnya. Nah terus ada Pemira. Oh ya, jadi kalau misalnya mentornya belum tahu, mungkin nanti mentor tuh bakal dikasih waktu buat ini ya, sebelum nge-mentorin si menti-mentinya, si mentor tuh mungkin bisa baca dulu modulnya supaya tahu apa itu si kayak Pemira itu apa, sama Wisdom itu apa, dan lain-lain. Nah, terus di sini juga dijelasin ada BPA. Nah, mungkin BPA tuh jelasin apa itu BPA-nya, terus ke apa mungkin fakta-fakta kayak trivia gitu dari BPA, kayak ketuanya siapa. Nah, terus mungkin dari mentor ada yang jadi anggota BPA bisa diceritain pengalamannya, atau misalnya pernah ngikutin acara kegiatan jadi partisipannya juga boleh. Kalau kayak misalnya di gathering kemarin atau enggak di FTI Cup itu yang banyak lomba kemarin itu, bisa jelasin lebih ke pengalaman sama kesan-pesannya sih, jangan terpaku sama PPT-nya. Nah terus kalau ini mungkin buat beasiswa-beasiswanya ada student exchange. Oh, nah ini nih yang lebih gue tekenin buat baca dulu, soalnya kan
nggak semua mentor tahu tentang beasiswa, dan pengalamannya mungkin dikit banget ya yang ini beasiswa. Nah, makanya harus lebih baca dulu. Bacanya mungkin di modul lengkap ya, lengkap, sama bisa lihat juga IG-nya. Nah, kalau yang ini student itu ya, student apa sih namanya, student chapter IIIE ada, dan sama IC. Nah, terus ini kalau UKM, nah yang UKM ini di modul tuh ada apa itu UKM, sama oh ya ada linknya juga. Mungkin nanti kalau mentor bisa jelasin dengan kayak buka link-linknya ini. Nah, nanti si linknya itu kalian mungkin bisa sharing kalian itu di apa namanya, di unit mana, terus di unit itu ngapain aja. Nah, terus ini kalau misalnya infografis ini nanti tuh isinya bakal kayak gini nih. Sorry, mau ganti share screen. Oke. Nah, ini kan nanti ada apa namanya, infografis kan. Nah, infografis saya itu kurang lebih bakal kayak gini, ada 4 step kayak gini. Nah, mungkin kalian di H-1-nya bisa baca-baca dulu ada apa aja kontennya. Nah, terus nanti kalian tinggal jelasin infografisnya sesuai referensi modul. Kita lanjut yang tadi. Nah, terus ada, nah ini yang beasiswa masih sama aja. Referensinya masih berpatok sama modul. Nah, terus ini nih langsung ke bahasan yang kedua, ada fasilitas penunjang kemahasiswaan. Nah, ini dikit kontennya, cuma 3. Nah, ini mungkin kalian juga bisa lihat, mentor bisa lihat dulu, baca-baca dulu di modul ada apa aja. Nah, terus ini di IG-nya juga kalian bisa surf atau enggak dilihat-lihat dulu, stalking aja. Terus, nah ini langsung kita masuk bahasan yang ketiga, ada daerah kosan umum. Nah dari kosan yang ini sebenarnya penjelasannya tuh ada lengkapnya, ada di modul ya. Nah, mungkin nanti pas kalian ngejelasin ini, mentor-mentor mungkin bisa berpatokan sama modul yang itu. Nah, mungkin bisa sambil lihat aja modulnya. Soalnya kan nggak mungkin hafal juga kayak fasilitasnya kayak gimana kosannya itu, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin ini masih di yang Ganesha yang ada di Bandung, nanti masih ada nyusul buat yang Nangor sama Nangor Cirebon tuh ya. Pokoknya yang di Jatinangor masih nyusul. Tapi bakal ada. Nah, terus yang terakhir ada tempat healing di Bandung. Nah, ini mungkin mentor-mentor yang pernah healing ke tempat ini pasti bakal relate banget dan bakal banyak bahasannya sama si menti-mentinya. Kalau kalian nggak pernah ke salah satu tempat di sini untuk mentor, mungkin bisa searching dulu atau enggak dioper ke mentor sebelahnya, pasangannya. Nah, terus ini untuk playlist. Nah, ini sebenarnya dibuat sama spesial sama ini ya, requestan dari mentoring. Ya, pokoknya suggest ke menti-mentinya supaya apa namanya, ngunjungin si Spotify-nya, dicoba-coba aja, diajak biar buka Spotify, ada 2 playlist ini. Nah, terus ini untuk Kahoot, yang untuk Kahoot yang ini pertanyaannya sesuai sama day pertama, dari mulai akademik sama non akademik. Jadi kalau kalian mau tahu kayak gini, nanti kalian bakal dapet Kahoot kayak gini, nanti tinggal di start aja. Tapi jangan sesuai alokasi waktunya, jangan sampai ke ngaret atau enggak gimana telat. Nah, terus habis Kahoot, nah ini nanti linknya dimasukin sesuai ini ya, masing-masing mentor masing-masing ya. Nah, terus ini teknis games Kahoot-nya. Jadi sebelum mulai, mungkin dari mentor bisa slide ini dulu. Nah, ini challenge, ini udah masuk ke yang ngerjain misi tadi, buat yang yang jawabannya U itu. Nah, ini untuk hari pertama tadi udah dibahas sama Lala juga, yang naik 1 terus tengahin jawabannya apa tadi namanya, EKUB. Oke. Nah, ini udah jelasin juga. Nah, kalian nanti si mentinya bakal dapet
kode kayak gitu yang artinya Y. Oke, paling segitu dari gua, ada dari tambahan yang lain. Kasih. Oke, let's go D2. Smart. Oke. Sebelum gue jelasin D2, kenalin gue Via, bakal ngejelasin timeline, iuran, luaran, dan mungkin penekanan di PPT-nya. Share screen gue udah kelihatan belum, Fai? Belum. BTW, Vi. Lanjut aja deh. Belum kelihatan. Sekarang udah. Udah, oke, let's go. Oke, jadi di D2 ini materinya atau topik utamanya dapat peka terhadap diri. Ini juga udah ada di modul. Proyeksi waktunya 90 menit, 10 menit pertama itu kalian bakal ice breaking singkat bareng menti, dan lanjut 30 menit sampai 40 menit. Selanjutnya kalian bakal ngejelasin materi D2, yaitu materinya emotional intelligence. Nah, yang unik di D2 itu bakal ada group discussion. Nanti menti bakal dikasih studi kasus gitu, terus kalian bakal mengarahkan group discussion-nya. Entah itu kalian mau nanya satu-satu atau mereka diskusi sendiri, itu terserah mentor. Terus 10 menit terakhir kalian bakal permainan PPT. Ada permainan PPT, itu kayak challenge tadi. Nah, luaran dari materi D2 ini adalah biar, karena materi kita emotional intelligence, harapannya adalah biar menti kita ini bisa meregulasi emosi, meregulasi diri dengan baik, terus juga bisa memaksimalkan potensi mereka di perkuliahan, entah itu di TPB sampai di jurusan. Nah, mentoring approach kita ini lebih ke coaching, jadi kita nggak mentah-mentah ngasih materi gitu, kita juga banyak nanya ke menti, juga intinya banyak komunikasi dua arah. Nah, lanjut, ini buat draft PPT D2. Jadi sebenarnya D2 ini materinya nggak sebanyak D1. Jadi karena kita bakal ada grup studi kasus yang tadi. Terus jadi kita awal-awalnya bakal nanyain gitu ke menti, lebih penting mana sih sebenarnya EKI atau IQ ini, kalian bisa tanya ke menti, mau kalian tunjuk atau mau nyuruh mereka volunteer, itu bebas banget. Terus kedua, baru kalian bakal nanya nih, menurut kalian tuh EI itu apa sih? Terus kalian bisa emphasize juga nih meme di sini, kalian kaitin ke EI. Terus juga kalian bisa pakai Mentimeter, dan Mentimeter ini bakal kalian buat sendiri sama mentor. Terus nanti lanjut let's start with why. Di sini juga kalian masih bisa nanya ke menti, nanya opini mereka. Sebenarnya menurut kalian kenapa kita harus belajar EI? Terus lanjut ada meme. Nah, di sini kalian harapannya bakal emphasize meme tersebut berdasarkan pengalaman kalian. Misalnya kalian bisa cerita dulu tuh kalian kelas organisasi atau kelas akademik, itu bebas banget sesuai pengalaman menti sendiri. Lanjut, ini kalian udah mulai nih ngasih materi. Kalian bisa elaborasiin opini-opini menti tadi yang di awal sama yang ada di PPT. Terus juga ini mulai ke apa sih sebenarnya emotional intelligence. Nah, kita ini bakal mulai ngejelasin dari why-nya. Jadi kita bakal kasih tahu dulu kenapa kita harus belajar EI, terus dilanjutin sama arti EI. Nah, di sini penting banget buat mentor paham banget sama 4 komponen EI. Ini juga ada di modul. Kalian bisa baca di modul, bisa, dan wajib sih sebenarnya buat baca-baca lebih gitu. Di sini juga kalian bisa nonton video-video YouTube yang ada di komen. Pokoknya nanti kalian bisa baca sendiri. Terus lanjut, slide berikutnya bakal dijelasin sama Asya. Oke. Wi, gua aja yang share screen dah. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Oke, aman nggak? Belum ya? Belum. Oke, bentar gue coba share. Gue coba share screen sekali lagi. Oke, sekarang udah kelihatan belum? Belum. Bentar. Oke. Udah. Oke, jadi nanti kan habis dijelasin tentang komponen E ini, nah sebelum kalian masuk ke cara mengimprove emotional intelligence itu, kalian kayak mungkin saling bisa lempar pertanyaan gitu loh ke tutornya, kayak gini, kayak menurut lo bisa dipelajari nggak gitu. Terus nanti mentor B jawab kayak
Bisa dong. Gitu. Nah, itu kalian bisa lempar kayak gitu, atau mungkin kalian bisa langsung kayak oke, kalau gitu gimana sih cara kita ningkatin kecerdasan emosional kita kayak gitu. Itu kita bebaskan ke kalian caranya gimana kayak gitu. Nah, habis itu nanti kayak kalian jelasin lagi how to improve your emotional intelligence gitu kan. Itu ada 3 kan, dari recognize your emotion, ask for feedback, sama read literatur. Oke, jadi sebelum kalian jelasin ini, kalian bukan diharapkan sih, ini diwajibkan kalian buat baca kedua web ini yang udah gua kasih. Kalian baca biar kalian bisa lebih paham lagi tentang materi ini gitu. Oke, nah terus nanti kayak recognize your emotion, nanti ada identification, accept, sama reflect your emotion. Itu nanti ada di modul penjelasan tentang identification gimana, accept gimana, reflect gimana gitu. Nanti kalian saat mendeliver materi ini tuh kalian bisa jelasin lebih lanjut gitu loh tentang identification apa, accept gimana, reflect gimana, terus kalian bisa sambil ngasih contoh-contoh gitu. Oke, suara gue udah aman belum? Jadi kayaknya putus-putus. Jelas sih. Lu sekarang share screen-nya lagi di halaman berapa? Halaman 10. Oke, nice. Berarti nggak apa. Lanjut. Oke, berarti gue mungkin kayaknya putus-putus dari identification itu. Ya nanti kalian jelasin kayak lebih lanjut identification apa, accept gimana, reflect gimana, terus kalian bisa kasih contoh-contoh gitu. Terus nanti juga kalian bilang juga kalau nulis jurnal tuh recognize your emotion gitu. Jadi kayak identification, accept, sama reflect-nya tuh bisa kalian tulis juga di jurnal kayak gitu. Oke, terus yang kedua tuh ada ask for feedback kayak gitu. Jadi kalian buat contoh-contoh pertanyaan feedback-nya itu ada di ini. Kalian bisa lihat di webnya ini, atau bisa juga ada di modul kayak gitu. Atau kalian buat pertanyaan sendiri, itu it's okay kayak gitu. Nah, terus nanti then ask yourself these 3 question gitu. Jadi habis tanya feedback gitu, nanti kalian bakal tanya ke diri kalian sendiri tentang 3 pertanyaan ini gitu kan. Apa yang bisa diambil dari feedback ini, apa yang saya rasakan selama mendapatkan feedback tersebut, dan mengapa, apa langkah selanjutnya yang harus saya ambil. Bisa kasih contoh gitu sih, kalian elaborate lagi, kalian kasih contoh kayak gitu. Nah, that's why biar kalian lebih mudah mengelaborate dan sebagainya, gue mengharuskan kalian buat baca web dari ini kayak gitu. Terus ya ada read literatur gitu. Nah, itu kalian tekenin lagi kalau misalnya buat improve emotional intelligence gitu, apalagi buat yang memahami perasaan orang lain, itu sangat baca buku fiksi itu bakal sangat membantu gitu buat kalian lebih memahami perasaan orang lain gitu. Jadi kalian emphasize juga buat kalau buat improve your AI itu bukan baca buku Haliday, Purcell, atau buku self development kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih ke novel yang banyak karakternya kayak gitu. Terus nah ini nanti kayak untuk cara ketiga kalian bisa kasih saran cerita buku fiksi dan bisa minta saran ke menti-menti juga kayak gitu. Tuh, oke, terus nanti nah yang bagian ini sebelum masuk bagian ini kalian bilang dulu kayak kadang kan kita emosi menggebu-gebu gimana lah, saat emosi kita menggebu-gebu bisa marah atau senang yang menggebu-gebu atau sedih yang sedih banget. Nah, kita bisa menerapkan teknik STAR ini, gini, stop, think, and assess, and respond kayak gitu. Itu semua juga ada di modul dan kalian bisa elaborate lagi buat tahap ini gitu. Kalian juga mungkin bisa kasih pengalaman kalian tentang cara kalian ngatasin emosi kalian yang sedang menggebu-gebu kayak gitu. Oke. Terus langsung masuk ke bagian helpful mindset for ITB students. Nah, itu nanti sebelum kalian ini kalian tanya gitu ke mentinya, kalian tahu nggak sih mindset itu apa gitu. Itu kalian bisa tunjuk langsung atau kalian minta mentinya buat angkat tangan dan sebagainya kayak gitu. Oke. Dan nanti yang pertama adalah stoicism gitu. Kalian nanti jelasin secara singkat stoicism apa gitu. Itu ada di modul. Nah, terus nanti kalian juga jelasin kalau ada 2 konsep dari stoicism yang bisa diterapkan di ITB ya. Pertama ini nothing is good or bad, focus on what you can control. Nah, ini juga ada di modul semuanya. Untuk nanti kalian jelasin prinsip tersebut seperti ada modul agar lebih baik kalian dapat mengelaborasinya. Terus nanti kalian kasih contoh hal-hal apa saja yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kalian juga bisa ceritain pengalaman kalian dalam menerapkan kedua prinsip stoicism ini. Kayak gitu. Terus lanjut yang live in this moment. Nah, ini nanti kalian bakal jelasin arti dari jam pasir ini. Jelasin makna ini juga ada di modul. Terus tekankan bahwa live in this moment itu bukan yang benar-benar kita nggak mikirin masa depan dan masa lalu gitu loh. Tapi kita tetap mikirin masa depan, masa lalu, tapi cuma dalam porsi yang kecil kayak gitu. Mungkin cuma sekitar 10% atau berapa persennya kayak gitu. Kalian tekankan hal itu, terus juga kalian bisa jelasin juga cara agar lebih present gitu. Itu ambil dari modul, terus elaborasi, terus kalau kalian punya ada cara sendiri gitu, ya itu bisa juga kayak gitu.
Terus lanjut, nah itu whether you like it or not, wait. Sebelum kalian masuk ke materi, kalian suruh mentinya itu buat isi Mentimeter ini. Linknya sama kayak yang Mentimeter atas sebelumnya itu, buat naik kayak pekerjaan apa sih yang kamu benci gitu. Ini sambil apa sih mentinya saling mentinya ngisi apa Mentimeter, kalian mungkin bisa sambil apa ceritain kayak apa kerjaan apa aja yang kalian benci gitu ya. Oke. Itu terus nanti masuk how to easily doing something you hate itu. Nanti kalian emphasize di sini kalau ini tuh lebih bukan how to enjoy something you hate gitu loh, karena kadang tuh ada pekerjaan yang mau gimana pun kita nggak bakal enjoy gitu kan. Nah, tapi itu gimana cara kita walaupun kita benci, seberapa pun benci, kita tetap bisa menyelesaikan pekerjaan kita benci itu. Nah, itu ada namanya add constraint sama look for the variability. Nah, ini juga ada di modul dan gue mewajibkan kalian buat nonton video ini. Oke, langsung lanjut ke teknis case study ya. Nah, nanti di case study ini ada 6 ini, kalian bacakan dulu. Yang pertama, case study session adalah forum yang ditujukan untuk para menti saling berdiskusi dan berbagi pandangan terhadap kasus yang dibagikan. Jalan diskusi akan dipandu oleh moderator. Kayak gitu. Setiap grup nanti diharuskan milih 3 dari 4 kasus yang diberikan. 1 kasus tersisa bersifat opsional. Kayak gitu. Oke. Lanjut, segala pendapat forum ini dihargai dan para menti diharapkan untuk turut aktif dalam atau dalam diskusi. Nah, nanti durasi juga dari ini akan ditentukan dengan kesepakatan antara mentor dengan menti. Kan ada waktu 45 menit nih. Dari 45 menit ini kalian bagi waktu sendiri gimana biar bisa menyelesaikan 3 kasus gitu. Jadi mungkin bisa 15 menit gitu. Tapi jangan lupa kalau nanti mentinya tuh harus presentasi depan kalian gitu loh. Berpresentasi hasil diskusinya depan kalian gitu. Entah nanti mau siapa yang presentasi kayak perwakilannya itu suruh mereka tunjuk sendiri gitu. Oke, bedanya case study ini mereka bisa nentuin kayak apa, mungkin leader juga yang bisa bantu mimpin, mandu dan sebagainya. Bila durasi telah berakhir, nanti diwajibkan untuk presentasikan hasil diskusi mereka kepada mentor. Gitu. Oke, nah ini kasusnya ada 1, 2, 3, 4. Nah ini mereka disuruh milih 3 dari 4 kayak gitu. Oke, terus ada challenge time. Nah ini yang tadi dijelasin juga sama kayak di itu. Nah ini kalau misalnya mereka, ini kan ada kendaraan berkaki 4 beserta di lantai 2. Nah ini jawabannya kan gedung TI, Labtek 3. Kalau misalnya mereka salah jawab gitu, itu mereka bakal kayak di ini ke slide ini, kamu salah, coba lagi. Dan nanti mereka dapat hukuman. Hukumannya apa? Itu terserah kalian. Oke, nanti lanjut. Kalau nggak dapat hukuman dan langsung ketemu jawabannya kan, langsung ketemu jawabannya benar, nanti langsung mereka bisa dapat simbolnya ini gitu aja. Nanti lanjut ke Lala dan Viola. Oke, day terakhir, let's go. Oke, halo teman-teman, mari kita lanjut day 3. Ini adalah time projection buat day 3 antara 27 sampai 30 Juli. You guys pilih sendiri mau di tanggal yang mana, tergantung mentor sama mentinya nanti. Durasinya kayak gini, 10 menit ice breaking, materi, nanti ada LGD, sama ada permainan PPT kayak biasa tiap day buat dapat simbol. Harapan luaran mentinya adalah creativity, persuasion, sama collaboration. Karena kan temanya peka terhadap sekitar kan, sekitar itu lingkungan di ITB, gimana cara mereka maksimalin diri mereka di ITB. Jadi, itu harapan outcome dari day 3. Nah, sorry masih OTW hasil krek. Nah, kita tuh bakal ngomongin tentang networking. Nah, jadi di networking ini kalian cerita aja kayak gimana sih cara bangun relasi waktu kuliah. Kayak dulu gue semester 1 susah banget coy dapet temen, tapi gimana sih pada akhirnya alhamdulillah bisa survive etc. Jelasin. Nah, di sini juga bakal ada satu materi super singkat tentang networking. Kalian bisa baca tentang 3 bone technical, kayak gimana cara network biar networkingnya maksimal. Terus yang kedua, itu tentang how to collaborate in a team. Lanjut sama Nabila Febriani. Hai guys, kembali lagi bersama saya, Nabila Febriani. Oke, jadi kalau misalkan kalian sadar, sebenarnya materi untuk day 3 ini sangat amat singkat, padat, dan jelas, karena cuma dialokasi 20 menit untuk kalian membahas berapa slide nih. Ya banyak slide ini kalian cuma 20 menit doang gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat juga, kalau misalkan kalian bandingin nih antara materi day 1 sama day 2, sebenarnya day 3 ini paling easy peasy gitu loh. Kalian cuma modal cerita tentang pengalaman kalian doang. Jadi di sini gue ngasih tips sedikit ya. Untuk yang di how to collaborate in a team itu, kalian bisa bridging dulu. Kalian kan punya ini ya,
punya worksheet. Nah, nanti tuh kalau misalkan kalian bingung ngasih feedbacknya kayak gimana, kalian bisa nih kayak pancing-pancing menti kalian biar cerita di awalan di sini. Karena kan pertanyaan yang ditaruh di sini tuh 11-12 sama yang ada di worksheet. Terus nanti kalian di sini tuh jangan lupa untuk baca semua speaker notes yang udah ditaruh sama divisi mentoring, karena di sini tuh bakalan ada guide yang sangat penting banget. Jadi di sini nanti kalian ngobrol dulu sama mentinya, tapi jangan lama-lama juga karena untuk day 3 ini bakalan banyak banget untuk team building challenge-nya. Nah, terus abis itu, kalau untuk materi yang collaborate ini, sebenarnya kalau kalian ingat dan mendengarkan dengan jelas dan tidak tertidur di kelas PRD, sebenarnya ini materi PRD ya, guys. Jadi untuk yang step 1 sampai 5 ini, kalian nanti untuk teorinya dikit aja gitu, kalian bisa lihat di mana di modul di sini. Ini kan banyak banget ya, ada yang paragrafnya tuh banyak banget dan panjang-panjang, terus di sini juga ada tips and trick-nya. Cuma kalau misalkan untuk di PPT-nya ini udah dirangkum sedikit mungkin, jadi kalian tuh tugasnya cuma menjawab apa keresahan menti-menti kalian gitu. Terus kalau untuk yang tools-nya ini sebenarnya yang ditaruh di slide ini itu adalah yang semua orang pernah gunakan. Setidaknya 99% anak ITB pernah menggunakan. Cuma kalau misalkan kalian punya nih tools lain, misalkan kalian dulu tugas pengkom pakai GitHub, atau misalkan kalian suka banget nih lagi collab untuk arsip-arsip gitu pakai Notion, kalian bisa jelasin juga ke menti-menti kalian. Intinya yang di slide-slide ini itu, yang tools-nya terutama, itu kalian cuma sekilas-sekilas aja gitu loh. Jangan terlalu banyak karena nanti waktunya keburu habis. Dan nanti untuk yang slide ke-13 ini, bakalan alokasinya itu bakalan 50 menit dan dijelasin balik lagi ke Viola Maulida. Silakan, Hai. Kocak. Oke, lanjut. Jadi setelah tadi selesai tentang materi tentang networking sama how to collaborate in a team, kita langsung masuk ke team building challenge. Nah, ini tuh adalah LGD yang gue bilang di awal tadi. Nah, LGD-nya itu gimana sih? Ini bakal ada bit.ly/lifeboat GTK. Kalian ingat gak sih waktu PRD? Sumpah, ini PRD isinya. Tapi PRD itu kita kayak team building-nya milih buat apa? Kalau kita lost at sea. Nah, tapi kalau di sini ceritanya kalian itu adalah petinggi kapal pesiar. Pokoknya baca aja dah. Nanti lu harus milih orang, pokoknya sekoci cuma bisa 6 orang, tapi di situ ada 10 penumpang. Jadi nanti pilih 6 orang mana aja yang bakal masuk skoci tersebut. Ini kan jadi kayak moral dilema gitu kan. Nah, nanti teknisnya itu bisa kalian baca, tapi intinya masing-masing dari mentinya itu bakal milih sendiri 4 orang mana yang dalam tanda kurung kayak mau di-sacrifice. Nah, habis mereka udah diskusi, baru mereka diskusi satu kelompok. Dan itu kalian nggak terlibat dalam diskusi tersebut, karena itu LGD, leaderless. Ini bisa kalian cerna dulu, tapi intinya kayak gitu. Ini tuh fungsinya itu buat mereka bisa collaborate dalam satu tim aja sih, bikin keputusan dan juga untuk bisa ngelatih komunikasi dan juga berpikir kritis mereka kayak kenapa gue milih dia, etc. Ntar bisa dicerna ya. Terus kalau misalnya masih ada waktu, bisa lanjut ke moral dilemmas. Nah, udah tahu kali ya buat teman-teman yang ikut mentoring GTK tahun lalu. Ini ada 2 moral dilema, tapi sifatnya itu opsional. You guys bisa pakai atau enggak gitu. Kalau misalnya ada waktu, boleh lanjut. Nah, seperti biasa, terakhir ditutup dengan challenge. Nanti bentukannya kayak PPT yang sebelum-sebelumnya. Ini clue-nya tempat disambut dan dilepaskan gitu. Nah, terus di akhir, kamu telah menemukan 3 simbol penting untuk kepulanganmu ke masa depan. Nah, tugasmu adalah mencari arti dari simbol tersebut. Nah, cara mereka tahu arti dari simbol tersebut adalah ngeliat surat di postingan IG. Kan itu ada tulisan, ada simbol. Ya udah dicocokin aja tuh simbol ini korespondensi ke huruf apa. Nanti dapat hasilnya Y-O-U, U. Karena kan yang paling penting adalah diri lu sendiri. Itu pesan moral dari mentoring ini. Oke. Jangan kasih tahu ya BTW itu arti simbolnya apa. Biarin mereka pikir sendiri dan clue-nya sosial media itu maksudnya mereka migrasi ke Instagram cari arti simbolnya dari postingan Instagram. Lanjut. Oke, jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang mentoring dan approach-nya gimana. Tadi kan kita udah ngomongin tentang coaching. Sebenarnya itu apa sih? Gue bakal super brief
ini tuh karena kalian udah dapet di coaching session 2, cuma ini tambahan aja. Ingat kalau misalnya kalian jadi mentor itu sebenarnya kalian jadi pemimpin. Jadi kalian gak cuma belajar communication, etc., tapi kalian juga belajar cara jadi leader. Untuk jadi leader, kalian harus bisa jadi orang yang fasilitator dan juga jadi influencer, jadi pendengar dan juga orang yang bisa komunikasi dengan baik. Ayo, jadi komunikator yang baik gimana? Ingat CC1, oke? Lanjut, nah PRD itu sangat amat berguna teman-teman. Nah jadi ini adalah cara managing a team. Ada 4 hal kan, nah yang kita pakai mostly itu network facilitator, helpful participant, sama external coach. Kenapa coaching? Kenapa kita pakai yang external coach? Karena kalian adalah orang yang udah lebih berpengalaman. Nah gimana sih sebenarnya coaching itu? Jadi coaching itu memprioritaskan pembelajaran yang jangka panjang daripada hasil yang instan, biar bisa tahu satu sama lain kelebihan kekurangannya apa, dan yang nempel di mereka itu framework cara berpikir daripada hasil instan. Jadi kalau misalnya menti nanya 2 tambah 2 berapa, kalian kasih taunya jangan 4, tapi kasih taunya kalau ada 2 pensil ditambah 2 pensil, coba kira-kira berapa. Nah, algoritma berpikir itu yang bakal nempel di diri mereka kan. Itulah hal yang pengen kalian kasih ke menti. Itu coaching. Disclaimer, punya lebih banyak pengalaman bukan berarti pendapat kalian yang paling benar. Makanya kalian harus jadi pendengar yang baik dan coba fasilitasikan pendapat-pendapat menti agar bisa ngasih saran yang tepat sasaran. Lanjut, super singkat, kayak ada questions yang promote learning sama block learning. Kalau misalnya promote block learning tuh kayak, kalian setuju kan sama aku? Kamu ngelakuin itu karena kamu X ya, agak banget sih. Terus kayak, kamu sih nggak bakal survive nanti. Yang ada mereka trauma ya guys ya. Jadi dikurang-kurangin yang kayak gitu, terus lebih ke yang promote learning. Kamu ada pendapat lain nggak? Menurut kamu gimana? Kalau dari pengalaman aku sih, gitu-gitu. Jadi coba untuk jadi mentor yang merangkul, oke? Jadi coach yang kayak oke banget gitu. Nah, untuk mensumarisasi, merangkum segala hal, sebenarnya ada 3 learning process di dalam mentoring ini. Before, during, sama after. Before, kenali medan perang kalian dengan cara baca hasil worksheet-nya. Coba, oh iya BTW, nanti tuh hasil worksheet-nya kalian ngasih sarannya, feedback-nya itu kalian add comment aja ya. Nanti tuh worksheet-nya dalam bentuk Google Slides. Jadi nanti kalian add comments aja, terus masukin saran kalian di situ gitu. Nah, kalian baca hasil worksheet-nya, kenalin apa yang menti butuh. Terus during itu kasih delivery yang bagus, ingat coaching, terus after itu adalah dari studi-studi kasus, dari lifeboat challenge, etc. Itu harapannya nanti menti-mentinya kebawa lah ilmunya sampai mereka beres mentoring GTK. Oke, nah itu poin ketiga tentang metode dan cara approach. Kita lanjut ke SOP mentoring. Oke, terakhir kita bakal bahas SOP mentoring. Gue izin share screen dulu. Udah kelihatan kah? Sudah, let's go. Oke, di G2No TPB ini pastinya juga ada SOP yang harus ditaatin sama menti dan mentor juga. Itu yang pertama ada kehadiran. Menti itu wajib hadir di welcoming party, mentoring session, webinar, pitching and exhibition, dan farewell party sesuai waktu, hari, dan tanggal yang diberikan. Terus yang kedua, menti juga wajib memasuki meeting room maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Dan yang ketiga, kehadiran dinyatakan valid apabila menti mengisi form presensi dan feedback kalau ada. Nah, dress code-nya itu rapi dan sopan. Terus juga etika buat menti. Yang pertama ini menti wajib on cam selama welcoming party, mentoring session, webinar, pitching, dan farewell. Terutama buat mentoring session sih, biar kalian bisa lebih dekat juga sama menti. Terus yang kedua, pastiin juga menti mastiin kamera mereka dan mikrofon mereka juga berfungsi. Nah, kenapa kalau misalnya tiba-tiba di tengah acara kamera atau mic mereka mati, itu bakal nanti dijelasin di perizinan. Terus yang ketiga, menti diharapkan juga buat pasang virtual background, terus pakai format nama, nomor kelompok, underscore nama. Ini juga kalau misalnya bermasalah dengan virtual background bisa dibahas nanti di perizinan. Nah, yang keempat ini menti diharapkan buat menghormati satu sama lain. Nah, next-nya perizinan bakal dijelasin sama Neville. Oke, ini ngelanjutin yang tadi Via omongin tadi ya, dari etika.
Dan yang terakhir pokoknya ada SOP perizinan. Yang pertama, setiap nanti berhak untuk mengajukan perizinan dengan memaparkan alasan yang bersifat sangat penting dan mendesak. Jadi yang ditoleransi itu apa aja, yang dibolehin itu apa aja. Yang pertama ada dan berkurangnya anggota keluarga inti. Yang kedua, sakit yang penyembuhannya memerlukan bed rest secara intensif. Ini kayak misalnya COVID atau apapun, pokoknya yang butuh bed rest banget, kalau nggak habis operasi gitu. Nah, terus yang ketiga, kegiatan keagamaan, nah mungkin kayak sembahyang, kalau misalnya buat Hindu atau enggak, ya pokoknya yang hubungannya sama kita agamaan. Nah, terus yang keempat ada kegiatan kepanitiaan atau organisasi dengan jabatan ring 0 sampai ring 1. Ini artinya apa? Kayak misalnya jadi ketuplak atau enggak jadi tim intinya, ya apa namanya, divisi intinya dari acara atau organisasi yang si menti apa namanya jabat. Pokoknya yang bukan staff aja. Ya kalau staff masih belum boleh buat izin. Nah, terus yang 5, mengurus kegiatan pasca akademik SMA atau MA yang bersifat sangat penting seperti wisuda. Ya, jadi yang 5 itu intinya wisuda. Yang keenam, kepentingan keluarga bersifat mendesak. Nah, terus yang terakhir dan lain-lain. Nah, yang kedua, ini cara izinnya gimana? Menti yang hendak menyusul, hendak meninggalkan atau berhalangan hadir pada rangkaian kegiatan acara wajib mengisi Google Form. Nah, ini formnya. Sorry, formnya gue liatin deh. Nah, ini untuk formnya. Jadi ada email lengkap, grupnya tinggal diisi sesuai mentinya itu ada di grup berapa. Kegiatannya kalian tinggal milih, ada mentoring 1, 2, 3, webinar, PCX exhibition, farewell party, sama welcoming. Tipe izinnya tadi yang udah disebutin, tidak hadir, nyusul atau enggak, ninggalin duluan. Nah, ini buat alasannya, dan ini buat upload si bukti izinnya. Kayak gimana bukti izinnya? Jadi, oh ya, ini selambat-lambatnya itu hamin 12 jam. Jadi setelah itu belum mohon maaf buat menti nggak bisa udah nggak bisa ditanggapin. Nah, terus pokoknya perizinan lengkapi dengan alasan tadi di chatbox di form tadi, di form box tadi yang pertanyaan yang akhir-akhir. Terus apabila menti bersangkutan tidak dapat menghadiri kegiatan, sertakan bukti pendukung yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti kalau sakit misalnya ngasih surat dokter. Nah, terus kalau misalnya ada acara keluarga, ada surat dari orang tua. Nah, terus ya misalnya kalau ada nikahan itu harus ada dokumentasi gitu. Nah, terus jika menti tidak dapat memberikan bukti izin karena sakit atau kepentingan mendesak pada min 12 jam, menti dapat mengisi form. Nah, ini bisa ngisi form juga di H1 acaranya kalau misalnya nggak bisa buat ngabarin lewat form. Nah, terus yang ketiga, apabila menti yang bersangkutan menyusul atau meninggalkan, nah cantumin jamnya di mana, di kolom alasannya aja. Jadi alasannya apa. Nah, terus jangan lupa si menti itu diingetin buat jamnya itu berapa aja buat nyusul atau enggak, ninggalinnya itu kapan. Nah, terus yang ketiga, menti yang mengalami kendala kendala seperti izin toilet. Nah, ini yang bersifat mendadak tadi, yang via maksud, kayak mati lampu dan lainnya. Nah, itu dilaporin lewat mana? Lewat chat Zoom atau personal line. Nah, ini ada format izinnya, jadi nama, nomor kelompok sama alasannya. Nah, contohnya kayak gini. Ini tuh langsung aja di chat Zoom. Oke, kalau enggak langsung kalau nggak bisa lewat line ke mentornya masing-masing. Oke, itu mungkin dari SOP. Lanjut. Oke, balik lagi bersama saya. Kita lanjut ke yang terakhir, mentor checklist dan juga Q&A. Jadi, in a nutshell, apa aja sih yang perlu kalian lakukan? 1, kasih dan cek worksheet. 2, bikin ice breaking. 3, bikin hukuman. 4, timekeeping. Terus belajar untuk materi-materi day-day-nya. Nah, ini tuh sama ya, memberikan delivery yang bagus saat hari H. Nah, gue tahu
load-nya kayak banyak banget yang harus gue pelajarin gitu. Saran gue itu kalian prioritasin aja. Kayak kalian kan udah lihat nih, menti-menti gue tuh permasalahannya itu mostly misalnya mereka nggak bisa manage waktu dengan baik. Ya udah kalian prioritasin itu, kalian lebih nekenin ke materi itu. Terus yang lain itu bisa dijelasin tapi nggak sedalam materi yang kalian prioritasin. Terus ingat lebih banyak sharing, tapi jangan yang ingat sharingnya juga dalam bentuk metodenya coaching gitu. Jangan judgmental. Ingat untuk menjadi pendengar yang baik juga. Oke, I guess that's it. Ini CP untuk pertanyaan mengenai materi alur storyline yang berhubungan sama mentoring, Faris dan Lala. Nabila Febriani. Oke deh. Udah nggak ada slide-nya lagi. Sekarang aku buka sesi buat Q&A. Kita punya waktu sampai 8.30. Ada yang mau nanya? Stop share kali ya? Ayo, ada yang punya pertanyaan? Mari bertanya. Muhammad Muklis. Oke. Oke, halo Fai. Sorry sebelumnya nggak bisa on cam. Aku izin bertanya. Boleh gak dikasih satu contoh aja biar kita tahu hukuman yang kira-kira enak apa ya? Sorry ya. Iya. Kemarin tuh, bentar ya. Hukuman yang enak. Mungkin bisa kayak truth or dare gitu. Tapi jangan yang ngisengin banget gitu. Nyanyi naik kereta api, tapi semua. Gitu, yang lucu-lucu aja. Terus ingat durasi juga ya guys ya, gitu. Atau pakai, ya, astagfirullah. Ya, boleh kayak gitu. Gombal, ngegombal juga bisa. Iya. Hukuman-hukuman lucu aja gitu. Oke? Betul, Muklis. Gimana? Terjawab? Oh, atau suruh upload story yang lucu-lucu, nanti tag mentor gitu-gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Marvin, ada apa Marvin? Ya, baik. Gue pengen ini sih nanya soal tadi yang perizinan. Yang menentukan izinnya diterima atau enggak tuh dari mentor atau dari panit? Gimana ya? Teman-teman SOP bisa, setahu gue dari Menti Development nggak sih? Bisa di cross check Luisa Carmel? Oke. Jadi buat perizinan itu sebenarnya bakal diterima-terima aja, tapi ada penilaiannya. Jadi mungkin ya, jadi kalau mereka udah isi form, ya udah oke gitu. Jadi ya udah at least mereka udah izin, tapi nanti ada penilaiannya. Jadi kayak kayak MSDM gitulah. Jadinya nantinya bakal dinilai. Jadi misalnya dia izin, dia nggak datang tapi izin nilainya segini. Dia nggak datang nggak izin nilainya segini. Oke. Thank you, Mel. Mungkin gue pengen nanya lagi soal mentornya sendiri. Kan tadi ada beberapa part yang lebih ke arah sharing dari mentornya. Nah, kalau misalkan gue nih pengen buat, jadi kayak nggak cuma sharing satu arah doang, kayak bikin jadi dua arah gitu, boleh nggak? Kayak misalkan soal kayak tools-nya gitu. Misalkan, gue sharing dari pengalaman gue kan. Nah, terus gue tanya kayak, dari kalian ada nggak sharing, mungkin kalian pernah pakai tools di luar ini apa gitu, boleh nggak? Boleh. Malah idealnya gitu. Tanyain mereka. Sama ini sih mungkin terakhir soal yang kode-kode ini yang games kode itu. Ya. Itu urutannya kan U ya, Y O kan. Itu tuh per day itu urut atau enggak? Misalkan day 1 Y, day 2 O. Oke. Berarti gue boleh kayak bikin distraksi nggak? Jarang kalau misalnya kalau lu lihat kata Y aja kan kayak sana pakai itu kan biasanya kan Y. Saya kan ya kita we talking about ITB student gitu ya. Mungkin aja ada yang pinter itu sampai buat mencari masalahnya. Jadi boleh nggak aku berdiskusi gitu kayak yakin nih kalau iya. Nggak kalau ini bicara soal kode yang di Instagram boleh lah. gitu ya. Oke.
Thank you, bye. Oke, terima kasih Marvin. Teman-teman yang lain? Masih banyak loh waktunya. Stephanie, boleh bertanya? Oh, Halo, Fai. ya. Mau nanya, ini si modulnya bisa diakses kapan gitu? Ya bisa Oke. dibaca. Jadi tadi tuh ada bit.ly/special4mentors. Itu setiap kita ada ngupdate kayak modul udah up ya guys, gitu-gitu. Ntar kita kasih tahu di grup. Tapi expect tanggal 10-an. PPT bentar lagi. Insya Allah. Oke, makasih. Oke, lanjut. Oh, sama mau nanya ini dong, boleh gak? Apa? Kan ini materinya padat banget, terus harus ada sharing juga. Terus kan tadi 40 menit gitu kan. Kalau disatuin sama waktu sharing, terus jadi sambil ngajarin sambil sharing gitu boleh gak? Atau kayak mending terpisah? Nyatuinnya kagak apa-apa sih menurut gue ya. Biar lebih hidup gitu suasananya. Oke deh, aman. Makasih. Mantap. Kita baca pertanyaan dari teman kita. Feedback worksheet. Jadi kita ngasih individual feedback-nya pas sesi gitu, atau kita kayak bikin feedback yang non-verbal. Jadi, kan kalian ngasih feedback-nya itu kayak H-2 mentoring gitu kan, atau H-3, terserah. Nah, nanti kalian ngasih feedback-nya itu, setelah mereka semua udah ngumpul, kalian ngasih, pokoknya feedback mereka tuh udah bisa dilihat sebelum mentornya dimulai. Bentuk feedback-nya gimana? Add comments di Google Slides. Kayak gini misalnya nih. Gue share screen bentar aja ngasih tahu gimana cara add comments. Misalnya ini ada, nanti bentuknya tuh slides gitu guys. Misalnya ada kayak gini. Kalian pencet nih, misalnya jawaban mentinya yang ini. Terus kalian pencet ini. Terus kalian tambahin. Menurutku, caps lock ya marah-marah. Keren sih. Gitu-gitulah. Tapi ingat ya, feedback-nya membangun, jangan yang kayak nice info gun, atau kayak makasih udah ngisi worksheet gitu, jangan. Lanjut. Ada lagi yang mau nanya? Ada titipan dari teman saya. Jadi, kalau waktunya mepet, inget kalau misalnya yang didahuluin, diprioritasin itu challenge yang nyari simbol itu ya. Misalnya kalian masih ada study case itu baru 1, tapi waktunya sudah menunjukkan 85 menit. Kan udah nggak cukup lagi tuh durasinya. Ya udah kalian langsung, ya udah satu case study aja nggak apa-apa, tapi langsung main game gitu. Karena harus main game. Kalau nggak ntar mereka nggak dapet esensi dari mentornya. Ada lagi? Yang mau bertanya? Saya juga pengen nanya lagi. Iya, boleh. Itu tadi yang bahas feedback dari kitanya, yang soal worksheet itu, kan kita pakai komen di slide, ntar di-share gitu, atau mereka ntar lihat slide-nya sendiri gitu? Kayak ntar di mentor kita bahas gitu, atau? Gimana, Vin? Bingung. Jadi kayak, kan kita worksheet dalam bentuk slide ya, dari Google Slide. Kalau kayak tadi agak close. Nah, itu kan kita kayak kasih feedback dari kitanya dalam bentuk komen di Google Slides. Nah, si feedback itu ntar kita show di mentoringnya, atau kita kayak yaudah nih guys, ini ada dari kalian udah terjawab nih, ini link slide-nya bisa kalian lihat situ ya. Oke, ngerti. Yang mana? Jadi kalian ngasih feedback gini aja, selesai kalian udah ngasih feedback ke seluruh menti, kalian chat di grup, teman-teman worksheet-nya udah aku kasih feedback ya, makasih udah ngisi. Nanti di day waktu mentoring, kalian gak usah ngebahas tentang worksheet-nya lagi, kalian gak usah nginform kalau worksheet-nya udah dicek, karena kalian udah ngasih tahu sebelumnya di grup chat. Jadi waktu mentoring nggak ada tentang worksheet lagi gitu, tapi kalian udah tahu analisis kondisi dari menti-menti kalian. Menjawab gak sih? Oke, aman-aman. Berarti dia mereka lihat sendiri deh slide-nya, bukan kita mentoring, kita sharing gitu, bukan gitu. Nggak usah dibahas, ntar waktunya habis. Sama ini sih, Pak, tadi yang kan kalau gagal dapat punishment. Nah, kalau mereka gagal tuh kita kasih kodenya nggak? Atau emang mereka nggak dapat sama sekali? Iya, tetap dikasih kodenya ya. Oke. Thank you, Pak. Sama-sama. Ada lagi?
Ayo, sampai 20.30 loh. Oh Yola, Fai, mau nanya. Boleh. Jadi kalau itu udah sekali salah, itu udah aja langsung kasih kodenya gitu. Jadi. Kasih hukumannya dulu. Baru udah beres hukumannya, baru kasih kodenya gitu. Oke, berarti satu orang aja gitu ya. Berarti kalau kayak korbannya satu orang aja. Iya, ya lihat-lihat waktu ya, gitu. Oke, thank you. Ya, sama-sama Jess. Oh my God, Jess. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi nggak yang mau nanya? Oh iya, jadi kan tadi tuh kalian udah lihat time projection kan? Proyeksi waktu ideal. Idealnya 90 menit, tapi kalau teman-teman menti kayak gak apa-apa Kak, lanjut aja terobos. Ya nggak apa-apa. Jadi senyaman kalian, kesepakatan kalian nyamannya gimana, oke? Oke. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Aduh, gue kayak ketawa-tawa sendiri. Kita ajak ngobrol Alicia Makmur. Halo Alicia Makmur. Hai, kenapa ya? Ada pertanyaan nggak Alicia Makmur kira-kira? Kayaknya pertanyaannya harus kita lempar. Kayaknya gini sih, Fai, lo nggak mau muji 1, 2, 3 mentor. Siapa tahu ada yang kayak mereka tadi paham betul nggak? Kita killing time sampai lewat 25 nih. Iya ya. Pop quiz ya. Yes. Apa ya? Oh, gue tahu. Kita pilih teman kita yang bernama Peter Deputer. Ayo lu. Apa nih maksudnya? Apa tema day 1, day 2, day 3? Ayo. Beneran diputer ya? Oke. Enggak, day 1 aja dah, day 1. Day 1 tuh lebih ke akademik non-akademik. Kalau yang kedua tuh yang ini nggak sih? Pengembangan diri. Kan ketiga tuh lebih ke sharing pengalaman lah gitu. Woi, ada judulnya cuy. Serba-serba TB. Oh iya, betul. Peka terhadap sekitar gimana sih? Peter Deputer gak apa deh. Ya, ngantuk. Ya, gak apa-apa. Apa? Setidaknya intinya masih ada yang dapet gitu, meskipun judulnya nggak ingat gitu, nggak apa-apa. Satu lagi kayak 1 menit lagi. Udah, ada yang mau nanya dulu nggak? Iya, ada nggak guys? Kalau nggak ada, berarti korbannya Fai. Iya. Apalagi ya pertanyaannya? Gue nggak kepikiran lagi. Oh, gue tahu. Oke. Ini yang on cam. Enggak. Nanti kalian off cam. Kita tanya teman kita yang bernama Raul. Hai Raul. Apa, Fai? Apa kabar Raul? Ngantuk, Fai. Ya elah. Nih, sama kayak Peter Deputer gue. Ya elah, gimana sih? Apakah nama metode approach yang harus kalian tekankan selama mentoring? Nama metode approach ya? Iya, tadi gue jelasin cuy. 2 tambah 2. 2 plus 2 is 4. Iya, tapi gue nggak tahu namanya. Oh, yang continuous. Kok continuous sih? Yang pokoknya terus-terusan gitu. Apa ya namanya? Betul. Lu kalau main bola ada yang ngelatih lu namanya siapa? Latih. Nama lainnya. Bahasa Inggris. Coach. Ya, siap coach. Ya, coaching namanya coaching. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau nanya? 4 menit lagi.
kalau nggak ada, nggak apa-apa juga sih, Fai. Kita Iya. bisa take a break Istirahat. 5 menit kasihan, sebelum cuy. lanjut ke Oh. hal-hal penting lainnya. Ya, masih berlanjut. Oke, Kalau terima kasih ya teman-teman. Ya, silakan closing, Fai. Arigato gozaimasu, minasang. Terima kasih teman-teman udah dengerin pemaparan dari mentoring. Good luck, Godspeed buat GTK-nya. Woo! Dadah. Oke, yay. Thank you, Fai and team. Oke, daripada gue yang lanjutin, gue uper balik ke MC at Ridwan, boleh diambil alih. Ada nggak? Oke, thank you banget Fai dan tim dari divisi mentoring. Thank you juga Al juga ya tadi. Aku izin ambil alih lagi. Kayaknya tadi udah cukup kompleks gitu ya materi yang udah dikasih. Nah, tapi tenang aja buat yang belum nyatet, nanti kita juga bakal nyediain recording dari briefing tugas mentoring ini. Nah, terus, oh ya, kita juga bakal nyediain sesi break selama kurang lebih 5 menit. Jadi, kira-kira 20, berapa ya? 3 ya. Mungkin udah bisa balik lagi ke Zoom, tapi tetap stay di Zoom ini aja dan boleh sambil off cam. Ya, makasih semuanya.
Halo, halo. Apa udah pada balik belum ya? Boleh kasih reaction dong. Kalau misalnya udah balik, karena kayak si stiker, oke, Tobi udah ada, Al juga udah. Oke, oke. Mungkin boleh langsung pada on cam juga kali ya, nemenin aku di sini. Karena mau ada pemaparan selanjutnya dari mentor development. Oke, tanpa berlama-lama lagi kan barusan nih udah ada pemaparan nih dari divisi mentoring. Nah, selanjutnya bakal ada pemaparan dari divisi mentor development terkait Sheets Tracker. Nah, kita juga bakal buka sesi Q&A juga sama kayak sesi sebelumnya. Jadi kalau ada yang masih bingung, boleh banget ditanyain di sesi Q&A yang bakal diadain nantinya. Oke, langsung aja kita panggil Bora buat nyampein pemaparan materi Sheets Tracker. Untuk Bora, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, semangat. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Bora dari Mentor Development. Di sini bakal ngejelasin beberapa sheets tracker yang akan dipegang oleh mentor demi keberjalanan sesi mentoring nanti. Izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Ini udah kelihatan kan ya? Udah. Nah, di sini yang pertama ada mentor tracker. Kurang lebih ini beberapa hal umum yang perlu kalian cantumin terkait sesi mentoringnya. Pertama ada link Zoom. Jadi setiap pasangan mentoring itu, setiap pasangan mentor diwajibin untuk buat link Zoom-nya masing-masing, cuman tetap perlu dibuatin bit.ly-nya. Di sini juga ada pembagian PJ Mentor Development. Jadi kalau kalian masih ada yang perlu ditanyain atau ada keperluan apa-apa, tinggal PC aja. Terkait Gladi juga yang bakal aku jelasin nanti, langsung PC ke PJ Mentor Development-nya. Nah, kita juga ada 3 kali sesi mentoring. Kalian tinggal isi aja tanggal sama jam sesi mentoring kalian itu kapan, sesuai timeline yang udah dikasih tahu sebelumnya. Yang paling penting tuh, kalian juga jangan lupa untuk nge-record Zoom-nya. Kalau mau lebih simpel itu bisa langsung record lewat call Zoom, atau kalau misalnya kalian juga record lewat device, boleh di-upload di G Drive, nanti linknya dicantumin di sini. Kalau semuanya udah lengkap, tinggal dicek aja di checkbox-nya. Oke, kita beralih ke Miro Tracker. Nah, di sini kan nanti di welcoming party bakal ada sesi breakout room per kelompok. Nah, di situ kalian diwajibkan untuk melakukan sesi perkenalan dengan link Miro. Jadi, setiap pasangan mentor itu wajib membuat sebuah halaman Miro yang nanti akan dijadikan sarana perkenalan. Desain atau template-nya itu boleh bebas dibuat sekreatif mungkin. Format perkenalannya juga bebas. Namun, jika tidak selesai, mungkin bisa dilanjutkan secara asinkron. Kemudian kita beralih ke sheets per grup. Ini ada grup 1-27, nanti kalian masing-masing isi sesuai grupnya aja. Kita kan ada 3 kali sesi mentoring, 3-tiganya juga itu perlu gladi supaya persiapannya kayak lebih pas gitu deh. Nah, di bagian kolom key delivery points, nanti kalian isi aja poin-poin penting yang harus disampaikan ke menti-menti nantinya, sesuai materi juga pastinya. Kalian tentuin juga tanggal sama waktu gladinya. Kalau boleh, jangan mepet banget sama waktu mentoring 1, maksimal mungkin H-1. Setelah kalian tentuin tanggal sama waktu gladinya, kalian jangan lupa PC ke masing-masing PJ Mendev yang udah dibagi tadi, tanggal, waktu, sama link recordnya. Nanti PJ-nya akan join untuk gladi sama ngasih beberapa masukan terkait gladi itu. Nah, sebelum sesi mentoring juga ada beberapa to-do list yang perlu kalian lakukan. Kurang lebih untuk sesi mentoring 1-2-3 itu sama, cuman di sesi mentoring pertama ini menyiapkan Miro perkenalan. Sebenarnya Miro ini bukan sebelum sesi mentoring 1, melainkan sebelum Welpar, karena Mironya bakal digunain di situ. Kemudian ada pensuasanaan grup lain, ini kurang lebih kayak kalian welcoming para mentinya aja, pas mereka baru masuk join grupnya. Pokoknya buat suasananya gimana mereka kayak lebih nyaman atau merasa disambut gitu di grup.
Kemudian ada baca dan pahami PPT pastinya. Ada juga menduplikat link Kahoot yang udah di-mention sebelumnya, menyiapkan ice breaking, menyiapkan hukuman challenge, bikin poll tanggal atau informasiin tanggal mentoring di grup lain menti masing-masing, memberikan worksheet, menerima jawaban worksheet, sama memberi feedback sesuai dengan yang udah dijelasin sebelumnya. Untuk mentoring 2 sama 3 kurang lebih sama, cuman bedanya di mentoring 2 ini kalian perlu nyiapin Mentimeter. Itu aja untuk tracker mentor. Kemudian kita beralih ke tracker reimburse hadiah ice breaking. Jadi pertama itu SOP-nya, pertama total budget hadiah setiap kelompok itu untuk 3 kali ice breaking, itu totalnya maksimal 45.000. Pokoknya pembagian total nominalnya itu diserahkan sepenuhnya kepada kalian. Misalnya ice breaking pertama itu 10.000, ice breaking yang kedua 25.000, ice breaking ketiga 10.000, terserah. Yang penting totalnya 45.000. Alur pengajuannya sebagai berikut. Jadi mentor, salah satu mentor aja per kelompok, boleh mengisi sheet reimburse tiap kali ingin melakukan pengajuan reimburse. Mentor mengontak bendahara secara langsung, yaitu bendahara kita Moses, untuk mengkonfirmasi bahwa mentor ingin mengajukan reimburse sesuai dengan bukti pembelian. Bendahara bakal mentransfer uangnya kepada mentor sesuai dengan nominal yang diajukan, kemudian bendahara bakal mencantumkan bukti transfer sebagai tanda bahwa pengajuan telah terpenuhi. Bentukan sheet-nya itu kayak gini kurang lebih. Jadi sesuai yang aku jelasin sebelumnya, pokoknya total biaya maksimal itu 45.000. Sesi mentoring 1, 2, 3, terserah pembagiannya gimana. Nanti kalau udah PC Moses, boleh dicek di sini. Bukti transfernya juga diisi sama Moses. Nanti keterangannya kalau misalnya ada perlu apa-apa, langsung isi aja. Gitu guys. Kurang lebih itu aja semua. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung. Boleh banget teman-teman kalau misalnya ada yang masih dibingungin terkait materi tadi, boleh langsung raise hand atau ditanyain aja di kolom chat. Ya. Halo semua, sebenarnya gue pengen nambahin aja dari yang ngomongin sama Bora. Jadi nanti dari buat mentor juga bakal ada apa namanya semacam drive gitu, drive kumpulan dari semua kebutuhan mentor. Namanya ini kreatif dibuat oleh Fai, Mentor and the Essentials. Mungkin bisa gue share linknya bentar ya. Mungkin bisa gue share screen dulu deh. Iya, Fai, gue tahu lu kreatif, Fai. Apa? Nih, jadi nanti ada semacam kayak gini. Jadi semua kebutuhan mentor bakal ditaruh di sini dari worksheet, dari tracking sheet juga ini ada ada reimburse dan tadi tracker mentor dan semua hal keperluan mentor bakal diisi semua. Jadi nanti bakal di-share juga linknya. Dan ya sih paling gue pengen nama itu aja tadi kayak miss dari itu. Dan paling gitu aja. Jadi nanti dari divisi mentoring juga bakal nambahin ke sini dan dari Menti development juga bakal nambah ke sini. Dan dan kalian nggak bisa ngedit, ini view only ya. Jadi gitu aja sih, gue pengen nambahin itu aja. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaannya. Terima kasih semua. Oh ya, aku mungkin boleh ngulangin atau mempertegas beberapa hal. Salah satu tadi yang mungkin miss. Jadi untuk terkait gladi, pokoknya kalian pastikan setiap gladi itu diikuti sama PJ Mendev yang udah dibagiin sesuai pasangan mentor. Kalian kirim aja, PC aja waktu, tanggal, sama link Zoom meetingnya. Jadi nanti kami join, ngasih beberapa masukan terkait gladinya untuk dipersiapkan di sesi mentoring. Itu sih guys. Ada lagi nggak yang mau ditanya?
Mungkin Q&A-nya kita tunggu sampai lewat 24 kali ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, berarti kita bakal lanjut ke next session, guys. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang punya pertanyaan, boleh banget langsung di-drop pertanyaannya sebelum nanti kelewat pertanyaannya. Oke, mumpung di sini orang yang mau menjawab semua ada di sini, bebas ditanyain. Oke guys, sudah 24:04. Mungkin kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, nantinya boleh tanya aja langsung ke kami, PC, atau tanya di grup juga boleh. Sekian dari Mentor Development. Semangat guys mentoringnya. Aku kembaliin ke Ridwan. Oke, thank you banget Bora sama tim dari divisi Mentor Development ya. Tadi udah cukup jelas terkait mulai dari sheet tracker, terus ada juga pokoknya intinya tentang itulah sheet tracker, terus ada SOP juga terkait reimburse-nya. Nah, tadi kan udah pemaparan nih dari divisi Mentor Development sama dari divisi Mentoring. Nah, sebelum penutupan, kita ada pemaparan terakhir dari divisi Menti Development yang bakal dijelasin sama Karmel. Nah, untuk Karmel, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bentar, izin share screen. Oke, kelihatan kan guys? Nah, jadi halo semuanya. Nama aku Karmel dari Menti Development. Mau ngejelasin tentang beberapa hal yang berhubungan sama mentor. Jadi, nanti pada saat, pokoknya selama keberlangsungan GTK ini, bakal ada satu anak Menti Development yang didelegasikan ke grup-grup kalian masing-masing. Jadi kelompok satu dapat satu orang anak Menti Development dan seterusnya. Nah, tugasnya apa sih Menti Development nanti di dalam grup dan di dalam grup kalian? Nah, Menti Development ini nanti akan menilai performa dari para menti. Jadinya, kalau misalnya teman-teman kan udah setahun di ITB udah pernah panitia lah ya. Jadi kayak udah tahu MSDM itu apa. Nah, biasanya MSDM tuh nilai panitia kan. Nah, ini kami menilai menti. Tuh, jadi nanti kami akan ikut di dalam setiap mentoring yang dilaksanakan, menilai performa menti dan membuat laporan berita acara dalam tanda kutip berita acara untuk diberikan kepada mentor development. Gitu. Lalu seperti yang tadi udah dijelasin juga sama Via sama Neville, di poin ketiga ini ada poin di mana menti yang mengalami kendala akan melapor ke mentor masing-masing, baik itu di mentoring maupun di acara besar. Jadi di welpar, farewell, webinar, kalau ada kendala tiba-tiba gini, tetap lapornya ke mentor. Jadi nanti setiap akhir acara, diharapkan sih setiap mentor bisa langsung lapor ke menti development yang ada di dalam grupnya gitu. Nanti pasti memperkenalkan diri kok kalau baru masuk gitu. Nah, jadi bisa melapor ke anak menti development yang ada di kelompoknya agar bisa dimasukkan ke dalam tracker dari dari menti development gitu. Jadi kan kita nilai mentinya. Jadi nanti kalau misalnya mereka ada kendala ini, jadi kita nggak salah paham gitu, menganggap mereka tidak niat mentoring misalnya kayak gitu. Nah, itu diharapkan bisa langsung lapor inisiatif ya guys. Jadi kayak di PC aja gitu, di PC lain biasa. Jadi misalnya si A nggak on cam karena sinyal, si B tiba-tiba keluar karena eh, baterainya habis gitu. Misalnya lagi jalan terus baterainya habis kayak gitu, di list aja, dilapor ke kami. Karena kami satu orang tuh nge-handle 2 sampai 3 kelompok. Jadi kan kalau misalnya perlu diwaro-waro ke teman-teman mentor kan takutnya juga lupa gitu dari anak menti development-nya. Oke, selanjutnya mau ngejelasin yang tadi kan Koyan udah ngejelasin ini. Nah, di sini tuh ada
worksheet responses. Nah, ini seperti yang tadi Viola sudah bilang juga, worksheet itu dikumpulkan di Google Form berupa slide yang dikumpulkan linknya ke dalam Google Form. Nah, ini di setiap kelompok tuh udah punya drive sendiri, folder sendiri. Nah, linknya ada di sini. Nih, gue buka deh. Jadi nanti teman-teman cukup perlu ngirim ini aja ke anak-anak Mendy-nya. Terus habis itu, kalau misalnya kalian masuk ke dalam sini, itu bakal ada formnya. Nah, ini formnya. Jadinya mereka kayak kalau kita ngumpulin Pungkom gitu loh guys. Jadi D1 dia ngumpulin, D2 dia ngumpulin linknya. Jadi linknya tuh dalam mode komentar. Jangan lupa diingetin mentinya ya guys. Dalam mode komentar agar bisa dikomen gitu. Nah, jadinya nanti kalian tinggal bikin sheets di sini. Nanti kayaknya harusnya otomatis kebuat di sini, di sebelahnya gitu. Jadi kalian yang ngatur karena nanti Menti Development juga bakal ngeliat-ngeliat ini buat nilai pengumpulan tugas gitu. Oke. Selanjutnya itu ada ini absensi. Bentar ya. Yang terakhir itu ada di mana ya? Nih dia. Di drive link ini ada link-link penting. Nah, nanti di setiap awal acara dan di akhir acara bakal ada absen dan feedback. Jadi mentor jangan lupa ngirim absennya di awal sama feedback di akhir. Nah, feedback ini buat ngetes juga mereka merhatiin atau enggak. Terus menilai performa mentor juga, keberlangsungan mentor juga gitu. Nah, begitu. Oke, nah di sini ada link penting Q&A. Seandainya selama keberlangsungan mentoring nantinya punya pertanyaan, boleh mengunjungi link ini. Nah, link ini adalah ini. Nah, jadi kalau tadi mentoring disuruh PC ke Lala atau ke Faris, karena biasanya personal kan ya, kalau nggak ngerti materi itu perlu diskusi gitu. Nah, kalau nanya teknis kan gampang ya guys, jadi tinggal tanya di sini aja. Di sheet sini kayak kemarin Mamet KT gitu. Jadi isi nama kalian kelompoknya pertanyaannya. Nah pertanyaannya misalnya link absensi gue kok nggak bisa dibuka ya gitu. Jangan gitu. Kalau itu mau PC aja. Misalnya pertanyaannya apa ya? Oh ya form gue kok nggak ada gitu. Mana sih gitu? Atau enggak misalnya ini formnya dikasihnya di awal atau di akhir ya gitu. Atau enggak. Pokoknya yang pertanyaan-pertanyaan teknis gitu isi di sini aja. Nanti bakal diisi sama panitia. Nah, diharapkan bisa PC gua ya. Jadi abis kalian isi di sini PC gua, terus nanti kalau misalnya pertanyaannya berhubungan sama mentor development, bakal dijawab mentor development. Kalau pertanyaannya berhubungan sama mentor development, bakal dijawab mentor development. Gitu. Jadi biar teman-teman ini juga nggak double-double gitu nanyanya. Jadi kalau misalnya udah pernah ditanyakan, bisa dilihat di sini. Jadi jangan langsung PC Karmel ya guys. Dilihat dulu pertanyaannya udah ada atau belum. Udah sekian itu aja yang mau disampaikan. Semoga jelas dan nggak bingung. Kalau misalnya masih bingung silahkan bertanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak deh. Gak ada yang mau nanya guys. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, langsung tanya di sini aja ya. Jangan lupa PC gue kalau nggak nanti nggak dijawab soalnya nggak ada notif ya kalau kalian isi gitu. Mungkin ada yang mau nambahin nggak dari panitia lain? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, balikin ke MC aja kali ya. Terima kasih. Oke, thank you banget Karmel buat pemaparan dari divisi Menti Development.
Nah, karena tadi semua panitia mulai dari mentoring, terus ada panitia dari mentor development, terus ada dari panitia mentee development udah jabarkan pemaparannya, maka kita ternyata udah ada dan udah selesai gitu ya di penghujung acara. Dan karena tadi acaranya dimulai dengan berdoa, sebelum kita menutup acara, biar mentoring ke depannya bakal berjalan dengan berkah dan baik, maka kita tutup acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai dan dilanjutkan di lain. Oke, karena acaranya udah selesai, mungkin aku izin undur diri dan aku juga minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Makasih banyak udah mau nemenin kami dan dengerin briefing pemaparan mentoring ini. Jangan lupa dicermati lagi ya pemaparan barusan. Dan nanti juga bakal ada link recording ya kalau misalnya ada yang ingin review-review lagi. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Makasih semuanya. Terima kasih teman-teman.